Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, saya Aditya Hadi Infantri Putra, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Saya berdinas di instansi SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi, dan dorongan dari Ibu Susaimi MPD selaku fasilitator saya dan juga kepada Ibu Triningsih Kurniawati selaku pengajar praktik saya dalam program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo ini. Baik Ibu dan Bapak Guru semuanya, pada modul 1.4 kali ini saya melakukan aksi nyata dengan melakukan kegiatan berbagi, sharing dengan rekan-rekan yang ada di satu sekolah saya. Untuk poin yang saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang materi-materi yang ada di dalam modul 1.4, di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, dan ada keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Harapannya dengan melakukan sharing atau berbagi materi-materi tersebut, apa yang saya dapatkan ketika melaksanakan pendidikan guru penggerak bisa saya tularkan kepada rekan-rekan saya yang lain. Selain itu, dalam kegiatan sharing dan berbagi ini saya juga memberikan prakarsa perubahan yaitu budaya positif yang ingin saya ubah, yang ingin saya inisiasi untuk kegiatan di sekolah, yang mana kegiatan tersebut saya beri judul Belitong, berbagi, peduli, dan tolong menolong. Berikut adalah dokumentasi singkat dari kegiatan berbagi yang saya telah laksanakan di sekolah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam mari selalu kita panjatkan kepada tujuan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dalam rangkaian program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Dalam hal ini kita akan masuk ke poin budaya positif. Bisa kita tolong di next kan? Next. Baik, jadi untuk agenda sharing dan diskusi kita hari ini ada 4 poin ya. Yang pertama nanti adalah tujuan dari diskusi. Kemudian yang kedua nanti ada beberapa materi istilahnya sharing saya setelah mengikuti kegiatan guru penggerak. Apa saja yang saya dapat akan saya sharingkan bersama teman-teman semua. Di antara nanti ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan nanti praktik segitiga restitusi. Kemudian untuk poin yang ketiga itu nanti adalah aksi nyata dan inisiatif yang saya keluarkan seperti itu ya, untuk memperbaiki atau memberikan perubahan positif terhadap sekolah kita. Nah, dalam hal ini nanti perubahan yang saya inisiasi itu saya beri tajuk Belitong, gitu ya. Berbagi, peduli, dan tolong. Kemudian akan ditutup dengan nanti rangkaian kita berupa kita simpulkan di poin penutup seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita mulai untuk agenda diskusinya. Dalam kegiatan tersebut, saya melihat antusiasme yang luar biasa tinggi dari rekan-rekan guru di sekolah saya untuk ikut berpartisipasi, ikut belajar dalam kegiatan tersebut. Kemudian banyak sekali masukan, insight-insight baru yang saya dapatkan setelah melakukan proses diskusi sharing ini. Harapannya ke depan kami semua bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi inisiasi perubahan budaya positif yang ingin saya lakukan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, saya juga melakukan aksi nyata pembentukan atau inisiasi budaya positif di sekolah dengan menerapkan Belitong, berbagi, peduli, dan tolong menolong ini ke sekolah saya di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, di mana dalam penerapannya Belitong ini saya bagi menjadi
beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Expo Kampus, kemudian yang kedua ada kegiatan workshop public speaking, yang ketiga ada kegiatan peduli lingkungan, kemudian yang keempat ada kegiatan Jumat Berkah, yang kelima adalah kegiatan Sapa dan Salam Arsa. Kebanyakan dari kegiatan itu adalah kegiatan yang memang belum pernah ada di sekolah saya, dan saya menginisiasi kegiatan tersebut untuk menjadikan kegiatan tersebut menjadi budaya baru yang positif di sekolah saya. Baiklah, saya akan menjabarkan kegiatan Belitong yang pertama, yaitu tentang kegiatan Expo Kampus. Sekolah kami, SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, baru berdiri selama 5 tahun, sehingga kami baru memiliki 2 tahun lulusan, 2 angkatan seperti itu. Oleh karenanya kami melakukan kegiatan Expo Kampus yang pertama di tahun ini, dan kebetulan saya yang menjadi ketua panitia dalam kegiatan tersebut. Dalam Expo Kampus yang pertama kami ini, kami berhasil mendatangkan 8 universitas ternama, di mana di dalamnya sudah ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang merupakan alumni dari CT Arsa Sukoharjo begitu. Jadi kami memanggil kembali alumni untuk datang ke sekolah untuk menyebarkan budaya berbagi. Alumni akan melakukan sharing informasi terkait perkuliahan yang telah mereka laksanakan, informasi-informasi yang dapat mendukung adik-adiknya untuk mengikuti langkah dan jejak mereka. Kemudian selain sharing informasi, para alumni juga melakukan bimbingan untuk kegiatan seleksi di universitasnya masing-masing. Jadi alumni dari angkatan yang pertama dan yang kedua ini, mereka melakukan kelas-kelas yang terbagi-bagi seperti itu sesuai dengan jurusan yang adik-adiknya inginkan. Kemudian mereka melakukan pelatihan agar adik-adik mereka ini memiliki kemampuan, memiliki tambahan ilmu, tambahan persiapan untuk mengikuti tes seleksi masuk universitas yang mereka inginkan. Harapannya dengan adanya bimbingan dari kakak-kakak alumni ini, mereka dapat meningkatkan persentase diterima di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan Expo Kampus yang telah dilaksanakan. Kita masuk ke kegiatan Belitong yang kedua, yaitu workshop public speaking. Kenapa saya memilih public speaking? Karena saya berangkat dari keresahan saya ketika berada di kelas dalam melakukan pembelajaran, masih banyak siswa-siswi yang memiliki kemampuan komunikasi yang belum maksimal, yang belum optimal. Karena memang latar belakang sekolah saya adalah dari siswa-siswa yang kurang mampu dan cenderung memiliki rasa percaya diri yang kurang, sehingga kemampuan komunikasinya agak kurang seperti itu. Kemudian berangkat dari sana saya mengadakan kegiatan workshop public speaking ini. Nah, untuk konsep kegiatannya sendiri saya memberi judul untuk konsepnya ini saya beri nama mentoring berantai seperti itu. Kenapa mentoring berantai? Jadi di sekolah kami banyak guru-guru yang memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa, yang biasa mengisi kegiatan-kegiatan di luar. Nah, guru-guru yang demikian ini saya ajak untuk berkolaborasi untuk menjadi mentor dari anak-anak. Anak-anak yang dipilih ini adalah perwakilan dari masing-masing kelas. Kemudian anak-anak perwakilan kelas ini akan dimentori oleh beberapa guru di tiap kelompok mereka masing-masing. Kemudian anak-anak yang sudah mendapatkan mentoring dari guru-guru ini, mereka akan menjadi mentor untuk teman-teman lainnya yang di kelas. Jadi perwakilan ini akan kembali ke kelas, kemudian mementori rekan-rekannya di kelas. Kemudian yang sudah mendapatkan mentor di kelas, kemudian sharing lagi, menjadi mentor lagi untuk siswa yang lain. Sehingga mentoring berantai ini bisa melibatkan seluruh siswa. Harapannya seluruh siswa memiliki kemampuan public speaking yang lebih baik lagi. Tentunya akan ada indikator atau istilahnya pemantauan untuk kemampuan public speakingnya mereka. Jadi tetap kegiatan ini bisa terukur dengan jelas hasilnya. Harapannya dengan adanya workshop public speaking ini, kemampuan komunikasi siswa, kemampuan public speaking siswa meningkat, yang akan mendukung performa mereka nantinya saat mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Baik, budaya Belitong yang berikutnya, yang ketiga adalah peduli lingkungan. Jadi di sini peduli lingkungan tidak hanya tercakup kepada lingkungan alam di sekitar kita saja, tetapi lingkungan sosial juga menjadi concern saya seperti itu. Jadi saya mengajak anak-anak untuk lebih peduli. Yang pertama tentunya terhadap
lingkungan alam di sekitarnya, lingkungan yang asri bestari yang selalu ingin kami tuju di sekolah kami. Ketika ada sampah, anak-anak akan memiliki kepedulian, kesadaran untuk mengambil sampah itu dan memasukkannya ke tempat sampah. Bentuk kegiatan nyatanya ada kegiatan piket harian, kegiatan kerja bakti, dan seterusnya. Good morning, Mr. Randy. How are you today? Morning Pak Amdan. Bye. Kemudian kegiatan kepedulian yang berikutnya adalah tentang budaya mengantri. Jadi karena sekolah kami adalah sekolah boarding berasrama, setiap makan tentunya anak-anak akan melakukan budaya antri. Jadi anak-anak tidak akan berebutan dalam mengambil makanan sesuai dengan urutan antrian mereka masing-masing. Kemudian mereka juga saling melakukan tolong-menolong ketika menemui berbagai kesulitan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan. Dan kepedulian yang berikutnya adalah siswa yang saling peduli kepada rekan-rekan atau teman-teman mereka yang sakit. Biasanya ketika ada siswa yang sakit dan tidak bisa berangkat sekolah, dia akan stay di asrama. Kemudian akan ada teman yang mengambilkan makan untuk si anak yang sakit tadi dan dibawa ke asrama. Itu terjadi ketika memang ada anak yang sakit di asrama. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu seperti kemarin terjadi, ada siswa yang karena sakit dia harus dirawat di rumah sakit. Kemudian saya bersama rekan-rekan kelasnya kemudian membuat sebuah video istilahnya untuk mendoakan si anak yang sakit tadi agar segera sembuh, dan kemudian video itu kami kirimkan ke anaknya, dan alhamdulillah respon dari anaknya jadi lebih bersemangat dan lebih ada kepedulian ternyata terhadap dirinya yang sedang sakit. Itu yang akan membangun rasa kasih sayang, rasa kepedulian dari antar siswa sehingga mereka menjadi semakin kompak dalam kerjasama, dalam gotong royong dan seterusnya. Hello guys, today is the Binsuh agenda and for Naila, get well soon jangan. Budaya Belitung yang keempat adalah Jumat Berkah. Tentunya kita semua sudah mengetahui seperti apa kegiatan Jumat Berkah di masjid-masjid di sekitar lingkungan kita. Nah, dari sana saya ingin membawa Jumat Berkah ini menuju ke sekolah saya di SMA Unggulan Jati Arsha Foundation Sukoharjo. Karena sekolah kami adalah sekolah berasrama, tentunya anak-anak sudah mendapatkan jatah makan siang. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya mengalihkan Jumat Berkah ini tidak terbatas pada makanan-makanan yang berat. Jadi makanan-makanan atau hal-hal yang bisa di-sharingkan itu lebih bervariatif. Misalnya kita bisa memberikan Jumat Berkah itu buah, susu, makanan ringan, suplemen makanan, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk benda kebutuhan harian maupun kebutuhan sekolah. Dan karena jumlah siswa di sekolah itu sangat banyak, untuk kegiatan Jumat Berkah ini tidak harus guru atau karyawan atau tenaga kependidikan itu melakukan Jumat Berkah ini sendiri. Kami bisa saling berkolaborasi, kami bisa istilahnya bersedekah bersama, membentuk kelompok untuk melakukan kegiatan Jumat Berkah ini. Budaya Belitung yang kelima adalah sapa dan salam arsha. Ada 2 poin, sapa dan salam, kemudian yang poin kedua adalah berjabat tangan. Untuk poin yang pertama, sapa dan salam, kami di SMA Unggulan Jati Arsha Foundation Sukoharjo memiliki budaya salam dengan melakukan hormat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, seperti itu. Tetapi semakin berjalannya waktu, budaya itu terjadi pencampuran atau akulturasi dengan budaya Jawa. Ketika orang Jawa bertemu dengan orang yang lebih tua, cenderung menundukkan badan atau kepala. Nah, itu terjadi kombinasi dari keduanya sehingga hormat yang ada di SMA Unggulan Jati Arsha Foundation Sukoharjo itu menjadi agak menunduk seperti itu. Nah, itu yang akan saya luruskan kembali, saya kembalikan ke konsep hormat salam yang pertama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Kemudian untuk yang kedua adalah tentang berjabat tangan. Jadi saya menginisiasi untuk melakukan jabat tangan hanya dengan sesama jenis saja. Jadi siswa laki-laki dengan siswa laki-laki dengan guru laki-laki, sedangkan siswa perempuan hanya melakukan jabat tangan bersentuhan dengan guru perempuan saja, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan ajaran budaya Islam bahwa kita tidak boleh saling bersentuhan dengan yang masih belum mahram, seperti itu. Nah, hal ini juga sudah saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan beliau alhamdulillah juga mendukung proses ini, sehingga kedepannya budaya saling berjabat tangan akan terjadi hanya dengan yang satu jenis kelamin saja, seperti itu. Demikian tadi sharing saya tentang aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.